Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang segi 4 dan segi 3. Namun, untuk bab ini akan dipisah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu segi 4, dan bagian yang kedua yaitu segi 3. Mari kita bahas bagian yang pertama, yaitu segi 4. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini ya. Terima kasih. Sebelum kita mempelajari bab ini, mari kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dari bab ini. Kompetensi dasar pengetahuan 3.11 yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 seperti persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan juga segi 3. Kemudian, kompetensi dasar keterampilan 4.11 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 seperti persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan juga segi 3. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kalian sudah tahu belum apa itu segi 4 atau segi 3? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, segi dalam bahasa memiliki arti sisi atau garis tepi pada bidang. Jadi, bisa dibilang segi 4 itu adalah bidang yang memiliki 4 buah sisi atau garis tepi. Sedangkan segi 3 memiliki 3 buah sisi atau garis tepi. Begitu pula dengan segi 5, segi 6, dan seterusnya. Segi 4 memiliki beberapa jenis bangun loh. Ada yang tahu nggak ada berapa jenis? Ya, ada 6 jenis. Yang pertama, ada persegi panjang. Yang kedua, ada persegi. Yang ketiga, ada belah ketupat. Yang keempat, ada jajar genjang. Yang kelima, ada trapesium. Dan yang terakhir, ada layang-layang. Jadi, sudah tahu kan jenis-jenis bangun segi 4? Kita lanjut membahas sifat-sifat dan rumus masing-masing jenis bangun segi 4 yuk. Yang pertama, persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat antara lain: pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 2. Seluruh sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Ketiga, 2 diagonal yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Keempat, memiliki 2 sumbu simetri, 2 simetri lipat, dan 2 simetri putar. Kemudian, persegi panjang memiliki rumus luas dan keliling. Untuk luas sama dengan panjang kali lebar, atau L sama dengan P kali L. Kemudian, rumus keliling sama dengan jumlah panjang dan lebar dikali 2, atau K sama dengan 2 dikali dalam kurung P tambah L. Selanjutnya, yang kedua adalah persegi. Persegi memiliki sifat-sifat antara lain. Pertama, seluruh sisinya memiliki panjang yang sama. Kedua, seluruh sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Ketiga, memiliki 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus. Dan keempat, memiliki 4 sumbu simetri, 4 simetri lipat, dan 4 simetri putar. Kemudian, persegi memiliki rumus luas dan keliling. Untuk luas sama dengan sisi kali sisi, atau L sama dengan S kuadrat. Kemudian, untuk rumus keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau K sama dengan 4 kali S. Selanjutnya, yang ketiga adalah belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat-sifat antara lain: pertama, semua sisinya sama panjang. Kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar.
Ketiga, mempunyai diagonal yang berpotongan tegak lurus dan merupakan sumbu simetri. Dan yang keempat, mempunyai dua sumbu simetri, dua simetri lipat, dan dua simetri putar. Kemudian, belah ketupat memiliki rumus luas dan keliling. Untuk rumus luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Atau L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Kemudian rumus keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Atau K sama dengan 4 dikali S. Selanjutnya, bangun segi 4 yang keempat adalah jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat-sifat antara lain: pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Ketiga, mempunyai dua diagonal yang berpotongan di satu titik dan membagi dua sama panjang. Dan keempat, mempunyai dua simetri putar dan tidak mempunyai sumbu simetri dan simetri lipat. Kemudian, jajar genjang memiliki rumus luas dan keliling. Untuk luas sama dengan alas dikali tinggi, atau L sama dengan A kali T. Kemudian, untuk rumus keliling sama dengan jumlah alas ditambah sisi miring dikali 2. Atau K sama dengan 2 buka kurung A ditambah S tutup kurung. Selanjutnya, bangun segi 4 yang kelima adalah trapesium. Trapesium memiliki 3 jenis trapesium, antara lain: pertama, trapesium sama kaki. Kedua, trapesium siku-siku. Ketiga, trapesium sebarang. Kemudian, trapesium memiliki sifat-sifat antara lain: pertama, mempunyai sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Kedua, sisi-sisi yang tidak sejajar merupakan kaki-kaki trapesium. Ketiga, pada trapesium sama kaki, kaki-kakinya sama panjang, memiliki dua pasangan sudut yang sama besar, dan memiliki satu simetri lipat. Dan keempat, pada trapesium siku-siku, salah satu kakinya bersudut siku-siku dan tegak lurus dengan sisi alas. Kemudian, trapesium memiliki rumus luas dan keliling. Untuk luas sama dengan setengah dikali jumlah alas bawah dan alas atas dikali tinggi. Atau L sama dengan 1/2 dikali buka kurung A1 ditambah A2 tutup kurung dikali T. Kemudian untuk rumus keliling sama dengan panjang alas bawah ditambah panjang kaki kiri ditambah panjang alas atas ditambah panjang kaki kanan. Atau K sama dengan A1 ditambah K1 ditambah A2 ditambah K2. Selanjutnya, bangun segi 4 yang terakhir adalah layang-layang. Layang-layang memiliki sifat-sifat antara lain: pertama, memiliki dua pasang sisi sama panjang. Dua, memiliki sepasang sudut yang berhadapan yang sama besar. Ketiga, memiliki dua diagonal yang berpotongan tegak lurus. Dan keempat, memiliki satu sumbu simetri dan satu simetri lipat. Kemudian, layang-layang memiliki rumus luas dan keliling. Untuk luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Atau L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2.
Untuk rumus keliling sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Atau K sama dengan S1 tambah S2 ditambah S3 ditambah S4. Baik, sampai di sini dulu ya pembahasannya. Bagian kedua tentang segitiga akan dibahas di video selanjutnya. Stay tune ya.